Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali hadir di program Dialog Fajar setiap jam 5 pagi di Suara Surabaya Media. Terima kasih ya untuk Anda yang selalu menunggu, yang selalu membuat menu sarapan hati dan juga pikiran semuanya sebelum memulai aktivitas lewat program Dialog Fajar. Semoga apa yang disampaikan nanti pun juga bisa menjadi pengingat kita ya dalam setiap keadaan apapun. Dan di studio kawan sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ini. Oh, alhamdulillah saya juga sehat senang. Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat Ustadz. Saya deg-degan Ustadz, pagi ini ketemu lagi nggak ya sama Ustadz Mim gitu. Alhamdulillah ini alhamdulillah bahagia ketemu. sekali. Ustadz juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah Akbar. Semangat pokoknya. Harus semangat. Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah, apalagi semangat mengkaji yang melanjutkan kemarin itu loh Ustadz ya. Oh iya. Itu berbicara soal mengakhiri hidup, melukai dan lain sebagainya. Kira-kira pagi hari ini Ustadz, apalagi ya Ustadz yang menjadi penyebab seseorang itu bisa melakukan hal yang dilarang oleh agama selain kemarin yang lemahnya iman. Nah, selengkapnya pagi ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah, diberi sehat, diberi bahagia, dan kita tetap semangat. Walaupun katanya kelompok menengah ini semakin menurun, semakin lesu daya belinya. Oh begitu ya Ustadz ya. Katanya berita loh. Oh katanya berita. Semoga bukan kita ya Ustadz. Iya bukan kita. Kita kan bagian atas ya Ustadz. Iya kita bagian atas. Di atas tinggi sekali. Soalnya, di lantai 3 gak di bawah maksudnya. Iya. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah. Ya, sesuatu yang penting yang kita bahas waktu yang lalu, kita bagaimana mentadaburi ya. Betul. Setiap ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada kita, baik ayat yang membuat kita senang atau membuat kita susah itu ya, membuat kita bersemangat dan membuat kita bersedih, membuat kita prihatin dan seterusnya. Salah satunya adalah yaitu makin sering kita dengar, yaitu sebuah tindakan yang sangat sangat tidak manusiawi, bertentangan dengan nilai apapun, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Kemarin telah kita bahas yang pertama, yang utama, yaitu lemahnya iman. Kalau imannya lemah, dijaminlah gampang sekali. Bahkan mungkin sampai-sampai akan dijadikan komoditi ya Mbak ya. Naudzubillah min dzalik kan, itu dijadikan komoditi ekonomi untuk melakukan tindakan pembunuhan, pembersihan etnis dan seterusnya demi untuk kepentingan yang lainnya. Yang kedua, kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kalian semua khamr, karena khamr itu kunci dari segala kejahatan. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, ini saya sampaikan, saya jelaskan atau kita obrolkan di pagi hari ini karena ya itulah kenyataannya bahwa Homer itu
minuman yang memabukkan ya. Iya. Ya, kesepakatan kita yang beralkohol kan itu ya. Iya. Kesepakatan kita khamr itu minuman yang mengandung alkohol. Ini memang ya sekarang berkembang ini Mbak, pemahamannya khamr itu bukan hanya minuman yang beralkohol tapi minuman atau sesuatu yang memabukkan. Itu dikategorikan sama dengan khamr. Jadi segala sesuatu yang membuat orang hilang kesadaran, membuat mabuk, itu disebut atau dikategorikan sebagai khamr. Maka termasuk zat-zat adiktif yang lain itu kategorinya adalah khamr. Dan ini kan sudah menjadi terbukti ya Mbak Ayu ya, bahwa kalau Rasulullah saja menyebut dengan sangat jelas kita diperintahkan oleh beliau menjauhi khamr, itu karena khamr itu yang akan menjadi pangkal dari segala tindak kejahatan. Kan masih ingat Mbak ya, beberapa hari yang lalu ada seorang gadis perempuan ini yang cantik itu Mbak ya, katanya masih statusnya mahasiswi gitu ya. Kemudian dia mengendarai mobil, menabrak beberapa orang ya, sampai kemudian menabrak seorang ibu-ibu sampai meninggal, dia masih tidak sadar. Kan itu katanya itu ya, masih nggak sadar. Padahal lihat fisiknya itu masih senyum-senyum gitu ya, masih sehat itu. Tapi dia bilang aku nggak sadar kan itu. Setelah ditelusuri ternyata sebelumnya dia minum minuman keras dan kemudian mengkonsumsi narkoba. Jelas. Jadi kalau orang itu sudah tidak mampu menjaga kesadarannya, tidak lagi memiliki kontrol atas kesadaran dirinya, maka tindakan apapun setelah itu ya sudah di luar kontrol. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan. Karena pikiran kesadaran itu merupakan alat pengendali, alat pengontrol yang utama, tapi kalau itu hilang ya bisa seperti itu. Seperti itu. Maka dari itu Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, khamr ini sebegitu dibencinya, sebegitu dilarangnya oleh agama kita, oleh Rasulullah itu sampai-sampai beliau bersabda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniha wal mushtariya laha wal mushtarolah. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat khamr bagi 10 orang, yaitu orang yang memeras, arti produsennya Mbak Ayu, orang yang meminta atau menerima perasan khamr, ini kalau sekarang menjadi ini distributornya, ya, dan agennya. Ini kan yang memesan tuh ini, dan yang mendistribusikan. Kemudian yang meminum khamr, ini yang meminum jelas. Yang membawa atau yang mengantarkan khamr, itu yang menyajikan. Terserah itu ya. Pokoknya yang membawakan, ya. Kalau seperti ini saya disuguhi teh panas ini, nah ini masnya kayak gitu itu. Tapi kalau karena teh jadi dapat pahala, tapi ini yang disajikan khamr. Maka yang membawakan khamr itu ikut berdosa, ikut dilaknat oleh Allah. Kemudian orang yang diantarkan khamr, jadi orang yang diantarkan khamr itu juga ikut-ikutan itu. Ya Allah. Jadi kulinya yang membawakan itu ya kena juga itu. Kemudian yang memberikan, membagikan sebagainya. Jadi mulai dari ekspedisinya, kulinya, kemudian yang menyajikannya, dan orang yang makan dari uang khamr, coba. Bahkan orang yang dimintai tolong membelikan, ini ada, tolong belikan sak botol misalnya gitu. Orang yang membelikan ini termasuk kena dosanya, kena laknatnya. Dan orang yang dibelikan tak belum minum ini, yang minum jelas-jelas tadi. Jadi yang membelikan, kalau dia dibelikan aku gak ngombe loh ya, si ngombe kalau sama saja. Ya Allah. Jadi semua orang itu tadi, 10 orang itu mendapatkan laknat dari Allah.
Mengapa begitu? Yo saking nemene sing jenenge Khamr. Sekali lagi Khamr definisinya bukannya minuman keras, bukan. Semua zat yang menimbulkan dampak memabukkan kategorinya adalah Khamr. Iki podo ae, Mbak. Sama saja. Maka dari itu jangan dianggap biasa. Alami sak celoki ya misalnya gitu ya. Saya coba nemenin temen gitu ya. Nemeni temen. Itu kira-kira mirip iki, mirip kayak sing iki ya. Akhirnya malah traktir, sungkan aku gak traktir, katut berarti. Ikut berarti, ikut terlaknat dia. Apalagi sebagian di antara kita yang menjadikan gaya hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ojo rek, ojo wis. Jangan. Jangan, sekali lagi jangan. Kenapa? Ini laknatnya Allah turun kepada kita. Kepada orang yang melakukan, pokoknya yang semua orang yang berhubungan baik dari hulu sampai hilir. Urusan Khamr ini kena semuanya laknat dari Allah. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah kepalanya keburukan. Ini pun ya Pak, sumbernya, induknya segala kejahatan. Ya dari Khamr ini. Maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita teguhkan dalam hati. Pokoknya jangan sampai nyedek-nyedek, jangan sampai deket-deket dengan Khamr. Kita para orang tua, ayo anak-anak kita dijaga. Ojo adik sudah dicoba, ala kan cuma 0% misalnya gitu. Na'udzubillah, walaupun cuma 0% itu sekarang gitu ya. Kita tidak tahu berapa langkah atau berapa hari, berapa jam kemudian berubah menjadi 10% dan seterusnya. Maka dari itu yang pertama tentu wes ojo adik lah, kita membolehkan, memberikan pintu, memberikan ruang, apapun alasannya sekecil apapun harus kita tutup, dan sejauh mungkin kita jauhkan pergaulan dari untuk urusan Khamr ini. Berapa kali kita mendengarkan Mbak Ayu ya oplosan macam-macam sampai mati kayak ngono iku. Ya Allah, Kalau cara mengingatkan halusnya itu bagaimana Ustadz? Case-nya begini Ustadz, itu botol itu hanya untuk tidak diminum setiap hari, hanya waktu-waktu tertentu begitu. Nah tadi kan Ustadznya menjelaskan ya, meskipun itu sedetik saja, seloki berapa mili, berapa ini, tetap itu jangan sampai. Nah seperti itu bagaimana Ustadz? Loh kan sampai ada pertanyaan Dus, saya kan sampai minum, kan saya sampai tidak mabuk Ustadz, sampai gitu kan? Iya. Saya cuma sedikit sampai tidak mabuk Ustadz. Wes tala sidik utawa akeh, pokoknya nek iku memabukkan sampai dadi mabuk atau enggak, itu tetap saja haram, tetap saja dilarang, tetap saja dilaknat. Karena kejahatan itu tidak ada sedikit, tidak ada banyak. Pelanggaran itu tidak ada sedikit, tidak ada banyak. Yang namanya melanggar itu, ya melanggar titik. Kan itu ya. Itu prinsipnya dulu, itu prinsipnya dulu. Itu prinsipnya dulu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita bergaul, berhadapan dengan kawan-kawan kita? Saya yakin Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, setiap kita punya titik. Punya titik di mana kita dalam keadaan membutuhkan. Atau dalam keadaan lemah. Atau dalam keadaan sulit, di titik itulah kita masuk. Karena kalau pada saat minum terus dikandani, sepeda karo ngajak tawuran itu. Saya yakin pada saat minum habis itu kita datang mencegah, kita datang melarang. Apa mana saya datang bawa Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Diceramai, ya pasti ngajak tengkar. Nah, kapan kita melakukannya? Ya ketika dalam keadaan yang seperti tadi itu. Dia membutuhkan kawan untuk berbicara, dia membutuhkan kawan untuk bercerita. Karena kenapa orang itu melampiaskan ya, menggunakan minuman keras sebagai gaya hidupnya, gitu kan? Pasti ada bagian hidupnya yang dia tidak percaya diri sedemikian rupa sehingga dia membutuhkan minuman keras untuk membuat dia menjadi pede ya, menjadi diakui eksistensinya di hadapan kawan-kawannya, di depan komunitasnya. Dan di saat itulah kita masuk Mbak Ayu, masuk dengan baik, dengan pelan, dengan pelan itu agar dia semakin hari semakin jauh dan semakin memahami bahwa itu bukan sesuatu yang solutif terhadap persoalannya. Itu bukan andalan untuk menaikkan eksistensi dirinya itu. Prestisnya gitu ya.
kan tidak enak nih pergaulan di level atas misalnya Mbak Ayu, disuguhi dengan apa itu istilahnya, yang pokoknya minuman keras yang level atas itu, kita kan tidak enak Ustadz itu. Saya katakan tidak enak itulah mulainya itu. Dan saya rasa kita semakin berpendidikan, tentu kita semakin paham menghormati apa privasi setiap kita. Itu akan terbentuk lah. Dan saya melihat beberapa pengalaman beberapa kawan yang hidup di luar negeri itu ternyata juga bisa. Mereka tetap bergaul ya, tapi tidak terpengaruh gitu kan. Betul. Itu saya rasa sangat bisa. Nah, tetapi sekali lagi kata kuncinya kita jaga diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat di antara kita untuk tidak mendekat, apalagi mencoba yang namanya homer. Kenapa? Karena homer adalah pangkal induk kepala dari segala kejahatan. Dari situlah segala kejahatan itu bermula, sehingga kejahatan-kejahatan yang lain yang tidak bisa kita bayangkan, termasuk membunuh sekalipun menjadi tidak sadar. Kenapa? Karena ya disitulah keadaannya gitu kan ya. Beberapa kan kita dengarkan bapak-bapak kita, kawan-kawan kita di kepolisian menangkap apa namanya itu gangster atau apa itu tawuran massal itu Mbak ya, mereka kan mesti sebelumnya kan minum duluan itu, akan berani katanya kan itu. Nah, begitulah yang terjadi. Wah, itu saat itu kan karena yang diminum itu kelas murahan misalnya gitu ya. Nggak murah, nggak mahal. Nilainya sama, dampaknya sama. Maka dari itu sudah Allah dan Rasulnya melaknat. Kalaulah kita tidak takut dengan bahaya kesehatan dari minuman keras itu, kita takut kepada laknatnya Allah dan Rasulnya. Kira-kira gitu Mbak. Ya Allah, semoga kita bisa terhindar ya Ustadz ya. Iya benar, semoga. Bisa nanti itu melanggar tentunya. Gaul boleh, tapi jangan sampai salah pergaulan. Iya banyak. Saya rasa sekarang udah banyak ya. Kita untuk gaul itu tidak mesti dengan minuman keras. Kita sudah semakin educated, sudah semakin berpendidikan kan, semakin paham ya pengaruh kesehatannya untuk kita. Gaulnya itu ikut hijrah gitu ya Ustadz ya. Ada kajian di sana, ikut. Alhamdulillah, wah itu selevel tinggi Mbak. Masya Allah, amin. Iya. Semoga gambaran masyarakat kita sekarang ya Ustadz ya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Saya Fitriana Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.